ini adalah tentang Indonesia, negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak suku, agama, serta budaya terdapat di dalamnya. Sungguh elok dan kaya, bukan? Sayangnya, Indonesia kita ini kerap kali diterpa oleh berbagai masalah, konflik, ketegangan di antara perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kita. Bukankah ragam suku, agama, dan ras budaya itu adalah kekayaan identitas kita? Harusnya begitu. Namun, Mau ngapain? Saya tanya mau bubarin orang beribadah. Tindak kekerasan dan intoleransi antar umat beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rentannya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Dengan melihat fakta kehidupan akhir-akhir ini, pertanyaan yang muncul, apakah kedamaian dan kenyamanan saat ini begitu mahal di negeri ini? Masih adakah kerukunan antar umat manusia yang terjalin mesra di republik ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang mengusik kita setelah Indonesia dikejutkan dengan beberapa konflik horizontal yang disulut oleh satu kata yang sering disebut, yakni perbedaan. Sebelumnya pada Kamis 6 Februari 2020, warga yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Karimun atau APK dan beberapa ormas sempat bentrok dengan pihak polisian. Warga bentrok dan merusak beberapa fasilitas karena mereka menilai ada pengingkaran perjanjian dalam kesepakatan penundaan pembangunan gereja yang kini sedang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Ini loh Pak, ini ibadah biasa Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Saya video wajib dong. Ini adalah tentang kita dengan keresahan, ketakutan, kegelisahan, namun juga harapan. Apa kabar para pemuka agama? Bagaimana hubungan antar umat beragama hari ini? Kami harap baik-baik saja ya. Bagaimana konflik di Poso? Masihkah menyisakan bekas atau sudah membaik? Atau bagaimana dengan konflik di Ambon? Kami harap sudah membaik ya. Apakah peran pemuka-pemuka agama, bahkan kita dalam perdamaian antar umat beragama, sudah dilakukan? Kami harap sudah. Apakah perdamaian antar agama sudah terjalin saat ini? Kami rasa belum. politik identitas, pembakaran rumah ibadah, penolakan ibadah masih kerap kali terjadi di berbagai daerah. Sudahkah kita berdamai di tanah Indonesia ini? Ini tentang Indonesia, negara kekayaan identitas yang luar biasa. Indonesia punya Pancasila, ideologi bangsa ini yang pastinya memiliki nilai luhur serta historis. Apakah kita sudah menyadari itu? Kami rasa kita sama, belum menyadari nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya persoalan susunan kata yang membentuk kalimat, tapi Pancasila merupakan dasar negara kita. Apakah kita sudah konsisten jalankan dasar negara kita yang telah disepakati? Jika Indonesia sudah punya Pancasila, apakah kita hanya sebagai penonton saja di tengah hidup pikuk ini? Maukah kita menjadi agen perdamaian di tengah-tengah kericuan kekerasan ini? Atau maukah kita sebagai umat beragama menjalankan hubungan yang baik tanpa diskriminasi? Pertanyaan ini sama sekali tidak butuh jawaban. Namun, jikalau berkenan, cobalah buktikan dengan tindakan. Apa kabar gereja? Kita sepakat, gereja bukanlah gedungnya, bukan persoalan gedung. Tetapi, gereja adalah diri kita sendiri. Sudahkah gereja menyuarakan nilai Pancasila? Lagi-lagi, kami harap sudah ya. Seharusnya Pancasila bukan hanya disuarakan
dalam lingkungan sekolah saja, tapi mari menyuarakan nilai Pancasila dalam gereja sebagai pembinaan kerohanian dan moralitas jemaat. Karena Pancasila bukanlah kalimat yang disusun atas kepentingan negara. Lebih dari itu, Pancasila merupakan karya Allah di tengah bangsa Indonesia. Ketika bertolak dari teori teologi komunikasi, yakni teologi relasi, Yesus telah menjadi teladan perdamaian dan rekonsiliasi umat beragama melampaui identitas yang ada. Sudahkah gereja mengerjakannya? Sudahkah kita merefleksikannya? Ini tentang tanggung jawab kita yang harus disadari. dan lagi, ini tentang Indonesia dan juga kita. Wahai kamu yang Muslim, kamu yang Kristen, kamu yang Katolik, kamu yang Buddha, kamu yang Hindu, kamu yang Konghucu, Kaharingan, Aluk Todolo, Parmalim, dan berbagai agama lokal lainnya. Sudikah kalian memperjuangkan nilai Pancasila yang di dalamnya semua orang dihargai tanpa ada dominasi? Kitalah pemilik bangsa ini, tanpa ada anak emas, perak, ataupun perunggu. Yang berbeda bukan berarti salah, yang berbeda justru membuat kita indah. Bukankah kita memiliki ideologi yang sama? Bukankah kita menyebarkan bendera yang sama? Kurangi bentakan, tak perlu senjata ataupun pemberontakan. Cukup beri tindakan kasih, kebenaran, keadilan, kejujuran dalam mewujudkan perdamaian. Ini tentang kita, walaupun berbeda, namun kita tetap satu. Perdamaian milik kita bersama. Saya Kristen, saya Indonesia. Kami bangsa punya Pancasila.